Pemirsa, pada awal tahun 2020 terkuak kasus pembobolan rekening yang dilakukan oleh spesialis pencurian rekening dan kartu kredit dengan cara yang sistematis dan efektif. Sosok Ilham Bintang menjadi salah satu nasabah yang mengalami pembobolan rekening simpanan dan kartu kredit yang terkuras habis tanpa ia sadari siapa yang melakukan tindakan tersebut. Betapa ironi dan perlu dicermati oleh semua pihak. Perlindungan terhadap data pribadi di negeri ini masih rentan disalahpergunakan. Dalam episode Fakta kali ini, kita akan melihat bagaimana pembobolan rekening dan kartu kredit nasabah bisa terjadi di negeri ini. Siapa dan bagaimana latar belakang serta pendidikan para pelaku sehingga bisa membobol rekening bukan hanya di dalam negeri saja, namun hingga luar negeri. Ikuti penelusuran kami pada Fakta kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Kita langsung ke Jatanras Polda Metro Jaya ya. Oke, untuk tanyakan bagaimana kasus Ilham Bintang yang sudah berhasil ditangkap dan pencurian ini juga berpotensi untuk merugikan orang banyak. Oke, saya sudah dibawa ya oleh AKP Effendi sebagai Panit 1 Unit 2 Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Terima kasih Bang Effendi. Kita sudah sampai di sini di ruang gelar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan ini adalah di depan kita nih barang bukti semua ya, Bang Effendi ya. Jumlah tersangka ada 8 ya, berarti ya sejauh ini. Ada masih DPO masih berapa? Masih ada DPO, ada sementara ada 2. Ada 2, tapi yang sudah berhasil ditangkap ada 8. Dan betul, tadi juga sudah rilis. Ini kita akan coba tanyakan lebih dalam lagi ke 4 tersangka yang sudah ada di sini juga. Di sini saya harus tanya kepada tersangka D. D ini sebagai otak koordinator ya, betul, pelaku ya. Ini D di sini. Ya, ini Mas D ya? Iya. Mas D, peranannya sebagai apa? Perlanjakan rekening korban, mengambil mentransferkannya. Oke. Mas D usianya berapa? 20 tahun. Belajarnya dari mana untuk kemudian menjadi otak? Dari teman. Teman dari mana ketemunya? Dari Tulung Selapan. Oke. Nama temannya siapa? N. N, oke. Sudah pernah tertangkap N? Sudah pernah. Berapa kali? 1 kali. Jadi kamu belajar dari N? Iya. Pernah duduk di bangku pendidikan? Belum pernah. Belum pernah? Tamat ini kelas 2 SD. Jadi kamu tamatan kelas 2 SD bisa bobol rekening orang? Iya. Dengan hanya diajari saja. Berapa lama kamu belajar? 1 bulanan. Cukup 1 bulan? Iya. Itu bisa semua? Iya. Kenapa mau melakukan ini? Karena keadaan ekonomi. Kamu dapat keuntungan diperoleh 1 miliar rupiah sejak bulan Maret 2018 sampai dengan 3 Januari 2020? Iya benar. Kesulitan ekonomi? Awalnya. Iya. Gimana tuh caranya kemudian bisa mendapatkan koneksi ke H sebagai oknum perbankan? Oh, ini saya mendapatkan di Facebook. Di situ saya hubungin dia. Bayarnya satu namanya 100.000. Mudah nggak menurut kamu melakukan ini? Mudah. Kenapa mudah? Ya sangat gaul, kerjanya nyantai aja sambil di kamar-kamar mainin HP gitu. Menurut kamu apa? Yang paling mudah dibobol apa? Kartu kredit. D, terus kemudian kamu berarti sudah berjalan dari tahun 2018. Kenal sama H atau berhubungan sama H sudah lama? Berhubungan di WA saja. Baru kali ini? Udah lama sih. Udah lama. Dari proyek kamu pertama nggak? Iya, dari pertama. Dari percobaan pembobolan pertama? Iya. Sama H? Iya. Berarti dari tahun berapa tuh? 2000 berapa? Ingat? 2019-an. Kamu hanya coba ke H untuk beli data nasabah atau ada oknum-oknum perbankan lain yang kamu coba untuk kamu beli datanya? Nggak ada. Yang kamu beli datanya? Nggak ada. Hanya H saja? Kenapa hanya sama H? Ini karena simple dia, enak. Bisa mengetahui di bank apa saja dulu terdaftar sebelum bayar gitu. Saya mau geser ke H ya, sebagai orang yang kemudian menjadi oknum perbankan yang sejak pertama kali D melakukan tindak kriminal ini menjadi pemasok data nasabah. Ini H ya. H usianya berapa, mohon maaf? 24 tahun. Bekerja? Bekerja ya? Berarti ada pemasukan tiap bulan ya? Benar. Mas, kenapa Mas memilih melakukan ini? Karena untuk sampingan saya, tambahan modal, Mbak. Tambahan modal untuk? Iya. Karena waktu itu kan saya ingin ngambil motor, ngambil mobil juga. Dari pekerjaan tetap Mas nggak cukup? Belum cukup. Oke, jadi untuk beli motor dan mobil apa tadi, Mas? Mobil ras. Oke, keuntungannya sudah 500 juta rupiah, oknum perbankan. Benar. Bank sama sekali nggak tahu ya? Belum. Nah, menjual data itu perlu tahu nggak profilnya dari D? Perlu tahu nggak menjual data itu ke siapa? Mas H?
Saya waktu itu nggak tahu sih, jadi dia langsung ngasih KTP, bukan ngasih KTP, ngasih data, itu datanya itu berupa nama dan tanggal lahir. Jadi waktu itu langsung saya cek, kalau misalkan emang dia, saya screenshot dulu hasil pinjamannya ada di mana, kalau misalkan menurut dia sesuai, barulah saya ambil data pinjamannya. Oke, jadi yang sortir target itu Mas H atau D? Kalau menurut Mas H? Yang sortir target data awalnya saya. Jadi saya ngasih data screenshotannya bank-bank apa yang mau diambil. Kalau misalkan dia berminat, barulah saya ambil datanya. Kenapa Mas H bisa leluasa sekali memberikan data kepada nasabah? Posisi Mas H di mana dan seperti apa pengawasan instansi terkait ya terhadap posisi Mas H yang krusial karena memegang kunci membuka data nasabah atau SLIK OJK tadi. Ya, baik. Pertama ini saya juga karena lalai juga, Mbak. Saya juga ditempatkan di posisi IT ini sejak November 2019 di Bank BPR. IT ya posisinya? Iya, posisi IT, dan saya juga mengendalikan akses itu langsung dari dirut saya. Ya saya langsung dikasih akses untuk itu, dan saya juga mengakui memang itu salah kalau untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Sebenarnya nggak boleh? Nggak boleh. Mas dapat akses itu? Benar, ilegal. Jadi pertanyaan juga untuk bank tersebut ya? Iya, kalau untuk di luar penggunaan bank saya sendiri, Bank BPR saya sendiri. Nah, bagaimana cara sumber yang kedua yang dibutuhkan untuk bisa ke gerai provider? Caranya adalah ini, membuat KTP. Saya mau tanya ke pembuat KTP palsu yang juga punya usaha percetakan atau printing ya, yaitu Mas J. Mas J usia berapa, Mas? Usia 33. 33, oke. Mas J, ini benar belangko kosongnya Mas J? Iya, ini bahan PVC. Bahan PVC? PVC. Yang mana nih? Yang ininya, yang keras atau yang ini? Jadi dua, PVC itu ada dua. Jadi yang buat di print sama yang buat di press. Oke, lalu kemudian? Lalu setelah di print, di press pakai mesin pemanas. Sehingga jadi seperti ini? Iya, jadi seperti ini. Berapa harganya, Mas? 250, saya dikasih 250. Sebelumnya sudah pernah juga melakukan hal yang sama? Ini kurang lebih 10 kali. 10 kali? Dari bulan November. Pelanggannya sama? Sama. Jadi 10 kali hilang nggak curiga Mas J-nya? Itu dia. Tapi kan Mas bukan pembuat KTP? Iya, saya sering bikin ID card buat itu kan bahannya sama gitu. Oke. Saya tahu kalau itu palsu. Oh, jadi dari awal sudah tahu kalau itu palsu? Tahu. Ada kecurigaan atau ketakutan nggak bahwa Mas dia akan bermasalah hukum kalau begini? Awalnya? Dia lebih meyakinkan itu, makanya dia bilang akses untuk ke bandara itu, dan saya percaya gitu. Percaya. Lalu dibuat saja? Nggak mau cek dulu kenapa bisa buat kejahatan dan lain-lain? Nah itu dia kelengahan saya. Jadi di sini ada Pak A. Pak A ini yang kita lihat di CCTV yang cukup viral ya, Pak A ya. Ini di CCTV itu cukup viral karena terekam sekali wajahnya Pak A itu di situ sedang berhadapan dengan customer service dari gerai provider yang dimiliki oleh Pak Ilham Bintang. Yang pada saat itu kemudian kan juga dipost ya oleh Pak Ilham. Nah, ini ketika KTP dipegang, apa tugas Pak A? Tolong Mbak dibantu, kebetulan nomor HP saya hilang. Oke. Yang akhirnya dibuatkan lah. Seperti itu. Bapak bawa KTP, bawa nih dia. Gitu. Kan kemudian diproses dong sama customer service. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan untuk mengklarifikasi benar nggak Bapak pemegang ini? Oh, nggak ada. Langsung kasih aja? Iya. Karena hanya lihat nomor NIK saja? Betul. Karena nama sama, cuman wajah beda. Jadi pas Bapak nunggu itu yang kita lihat di CCTV itu, Bapak nunggu itu, Bapak ngapain tuh Pak? Ya saya lagi diketikkan nomor saya. Untuk SIM card baru? Iya, SIM card baru. Hanya itu aja. Oke. Saya mau tanya, Pak A umurnya berapa usianya? 52. 52? Iya. Ini sudah berapa kali Pak menjadi wayang? 4 kali. Kalau di sini dituliskannya sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 keuntungan yang diperoleh 10 juta rupiah. Kali Bapak jadi wayang, Bapak dapat berapa? Ada yang 2 juta, ada yang 3,5 juta, yang terakhir 3,5 juta. Cuman saya belum terima 1,5 juta. Berarti hampir 10 juta? Hampir 10 juta. Hampir 10 juta. Cuman bentuknya kan bukan uang, ada apa barang. Kayak sepatu, handphone, gitu loh. Terus baju, itu dibeliin. Jadi kalau misalnya totalnya dari situ, ya itu mungkin barang itu kali yang dihitung sama dia. Terakhir saya ingin ke Bang Effendi. Bang Effendi, ancaman hukuman yang ada di hadapan mereka berdelapan ya saat ini ya, itu seperti apa? Berbeda-beda atau semua sama? Ya, kita kenakan Undang-Undang ITE, Ya. ancamannya 12 tahun penjara. Wow.
juga nanti kita lapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ancamannya 20 tahun penjara. Ya, kami dari Jatantras Polda Metro Jaya juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban atau ada transaksi yang mungkin tidak pernah dilakukan, bisa menghubungi layanan hotline kami di yang sudah ada. Kita akan temukan fakta berikutnya. Nah, di mana bisa membuat KTP palsu? Ternyata mudah saja kalau kita lihat dari mesin pencari ya. Banyak web-web yang memang menyediakan jasa pembuatan dokumen-dokumen ini. Saya dapat satu, di sini ada Duta Dokumen. Terlihat websitenya cukup rapi ya. Dan terlihat profesional dengan nama Duta Dokumen. Langsung ada dua pilihan, harga dan pemesanan. Saya mau buka soal harga dulu. Price list langsung tersedia. Mulai dari dokumen IKTP, kartu keluarga, sampai NPWP, SIM, dan lain-lain, ijazah sekolah. Tapi yang harus diperhatikan, ada penjelasan ini. Resmi dan aspal. Asli tapi palsu. Kira-kira dijelaskan tidak? Karena di sini langsung ada harganya. Contoh, IKTP resmi. Dipersiapkan harganya untuk yang resmi ya, 600.000. Sementara untuk yang aspal itu lebih murah, sedikit lebih murah, 450.000. Jadi dari web saja kita bisa mendapatkan dokumen dengan rinci dan detail harga-harganya. Nah ini yang ternyata bisa menjawab pertanyaan kenapa mudah sekali membuat dokumen-dokumen palsu. Dan ini memudahkan aksi-aksi para pelaku pembobol rekening dan juga kartu kredit. Kita temukan fakta berikutnya. Setelah saya berbicara dan mendengar kesaksian para tersangka, bagaimana mereka menjalankan operasi pembobolan rekening dan kartu kredit milik korban Ilham Bintang, wartawan senior, kita akan juga melihat ada dua pintu masuk dari para pelaku untuk melakukan aksinya ini. Yang pertama adalah mereka harus mendapatkan data nasabah. Sebelum kemudian, pintu yang kedua adalah membuka atau mendapatkan SIM card baru. Ternyata tidak begitu sulit. Saya akan ajak Anda bagaimana melihat data nasabah selama ini sudah ada. Bukan hanya di media sosial saja, namun kemudian sudah diperjualkan melalui grup-grup WhatsApp yang beredar. Kita lihat seperti apa. Kita sudah dapatkan satu ini dari media sosial Facebook yang menjual database nasabah dengan penawaran cukup friendly ya bahasanya, kita lihat di sini. Oke, kita akan coba telepon ya. Oh, masih masuk nada sambung. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Mas, ini jual data kartu kredit nasional berapaan ya, Mas? Minimal pembelian 1.000 nama, 200.000. Di atas 2.000 nama harga bisa kita turunkan. Oh, dapat. Aku bisa dapat diskon ya, Mas ya? Bisa, tapi kalau di luar minimal pembelian. Harus 1.000, jadinya 1.000 ya? Iya, 1.000 nama, 200.000. Jadi di luar dari 1.000 nama, berarti harganya bisa turun. Oke, itu tapi yang pembelian ke ini. kalau yang paket komplit jual datanya apa aja itu, Mas? Aku dapatnya, Mas, nama, alamat, terus? Itu nama, alamat, itu nomor sisi, ada juga yang ada valitronya, valitronya ada alamat kantor, nomor telepon kantor, alamat tempat tinggal. Itu database-nya. Jadi kalau data matangnya, nama ibu kandung, data verifikasinya semua ada sama dokumennya seperti foto KTP, fotokopi NPWP, foto sisi langsung, bukan fotokopian.
tapi butuh foto langsung dari HP, Oke. asli semua. Tapi ini pas di jualan kamu ini nih ada apa? Bilangnya nggak pakai nama ibu kandung, cuman jualnya KTP, NPWP, kartu kredit, alamat rumah, kantor ya. Tapi ternyata ada ya nama ibu kandung ya? Bisa juga ya, saya beli ya? Saya ada nama ibu kandung juga ada. Semuanya lengkap, itu data verifikasi dari bank semua. Jadi data verifikasinya dari bank, tinggal memindahkan di aplikasi. Sampelnya apa aja sih mas? Kayak mungkin yang kan pengen tahu nih kalau mau jualan. Kalau sampel database, saya kirimkan lebih dari 10 baris. Oke. Satu sampel. Itu berapa Kalau nama? data Berapa matang, nama 10 baris mas? Satu baris satu nama. Oke. Nah, kalau data matang paling maksimal saya kasih data matang untuk sampel 3 nama, itu udah maksimal. Udah maksimal ya? Itu soalnya ya saya jual 3.000 per nama. Oh, itu yang lengkap ya, sama ada nama ibu kandung segala ya mas ya? Betul. Oh, oke. Soalnya kan saya marketing di salah satu perbankan. Jadi tiap hari data, saya punya sub agent. Jadi data dari anak buah saya yang nilai mereka serahkan ke saya semua. Oh, jadi berarti ini ya bisa, maksudnya aku bisa yakin ya, karena kan mas kan itu kan marketingnya bank ya, jadi aku nggak bakal ditipu nih ya. Betul, Pak. Tapi aman kan ya mas ini ya, aku beli ini aman ya? Aman. Kalau berarti tadi 1.000 nama 200.000 ya. Coba aku ngobrol sama tim. Nanti kalau misalnya aku jadi beli, aku minta sampelnya via WA ya. Makasih Mas Aryan ya. Wow, itu mudah sekali. Tidak pakai tenaga ekstra untuk mencari penjual data nasabah. Dan sangat gamblang menjelaskannya. Sebuah data Anda itu sudah tidak terhitung, tidak privasi lagi, sudah tidak ada privasi lagi, sudah tidak aman lagi, karena tadi Anda baru dengarkan penjelasan dari baru satu penjual data nasabah yang dengan mudah memberikan harga cukup murah. 1.000 nama saya hanya cukup bayar Rp200.000 plus dengan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk membuka verifikasi data seperti nama ibu kandung. Berarti memang bisnis ini sudah menggeliat sejak lama dan mungkin juga susah tersentuh begitu ya, meskipun sudah terlihat. Bagaimana sebenarnya para pelaku pembobol rekening dan juga kartu kredit bisa memuluskan aksi-aksinya dengan mudah? Kita akan tanyakan kepada pakar keamanan siber, Pratama Persada. Pak Tama, apa kabar? Baik. Pak Tama, terima kasih ya waktunya ya. Ini kita memang harus langsung menanyakan kepada pakarnya. Keamanan siber kita sepertinya saya sudah bisa bilang di ujung tanduk ya. Betul. Melihat menelisik kasus Ilham Bintang, yang Ya. Pak Tama langsung soroti adalah apa? Jadi di sini kalau menurut saya bukan hanya pelaku kesehatannya aja yang salah, Oke. tetapi banyak institusi di pemerintahan kita yang perlu dibenahi dan perbaiki. Oke. Gitu. Yang pertama adalah data. Si H gitu, ada orang Oknum IT, perbankan, oknum ya? perbankan gitu, dia memiliki akses terhadap data SLK-nya OJK, ya kan? Nah, bagaimana ceritanya seorang ahli IT bisa mendapatkan akses itu? Kan nggak mungkin. Dari OJK-nya juga, menurut saya juga harus ada perbaikan sistem. Kenapa? Karena ketika sistemnya itu diakses oleh orang dan aksesnya itu akses yang mencurigakan, karena ini si H ini nggak cuma sehari 2 hari dia ngakses datanya, dia ngambilnya banyak sekali dan dalam waktu yang sangat lama gitu. Oke. Bagaimana caranya si pelaku ini yang sudah mendapatkan SIM card baru, Ya. lalu bisa membuka mobile banking atau SMS banking milik Ilham Bintang? Nah, sebenarnya sebelum ke situ ada lagi masalah ini di provider. Oke. Gitu, ya kan? Bagaimana ceritanya dia bisa memberikan SIM card duplikasi dari nomornya Pak Ilham Bintang gitu dengan autentikasi identitas yang palsu. Karena cukup dengan nomor NIK Gitu. saja, nomor induk Nah, kependudukan. Dia gini, kan provider ini dia punya kerjasama dengan Dukcapil, ya kan? Iya. Nah, Dukcapil ini kan dia memberikan akses kepada provider, kepada bank, ada sekitar berapa ribu entitas gitu yang kerjasama dengan Dukcapil. Artinya Betul. apa? Provider ini bisa mengakses data Dukcapil sebenarnya. Oke. Harusnya perlu dibuat sistem yang lebih baik lagi. Iya. Misalkan dari Dukcapil gitu. Ya, provider inilah modal dikit lah. Ya, untuk autentikasinya jangan pakai secara KTP secara fisik. Misalkan beli alat biometrik, fingerprint lah Fingerprint, gitu, ya. yang murah-murah gitu. Kan orang bisa fingerprint, kita tinggal bisa lihat hasil datanya, bener nggak?
namanya Ilham Bintang yang fingerprint itu, ya kan? Nggak sesuai dengan SOP, kemudian dia mengakibatkan terjadinya adanya fraud perbankan, ya kan? Ini kan pidana sebenarnya, ya kan? Terus apa tindakannya terhadap Indosat? Nggak ada kan? Apa cukup memecat petugas yang menerima pergantian SIM card itu? Ya terlalu kecil dong. Nggak akan jerah itu provider kalau misalkan tidak ada hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang kita miliki gitu. BPR-nya gitu. Dia yang awalnya mengakibatkan ada kebocoran data gitu. Masa yang disalahin cuma orang IT-nya? Ya banknya juga salah dong. Kenapa Anda tidak memiliki sistem untuk melakukan pengawasan terhadap data-data punyanya OJK gitu. Saya ingin tahu nih, ini salah satu contoh ya, misalnya ini menjual database seperti ini cukup nggak untuk membobol rekening? Nah ini nih, ini kan ini adalah page saat dia sebelum membuka ya, dia klaimnya punya 900.000 lebih database grade, ada grade-nya ini? Ada grade-nya. Grade A, kenapa? Karena di situ terteranya orang-orang yang memiliki deposito dari mulai 100, 500 sampai 4 miliar. Sampai 4 miliar. Sampai 4 miliar ya, ada ya. Gitu. Ini bagaimana, ya, Pak Tama? Ini kan udah jelas sekali bahwa memang data ini diambil dari institusi perbankan kita. Ya Kita kan? bisa, ya oknum perbankan ya. Nah, bisa dari oknum perbankan, bisa dari hackers yang bisa masuk ke sistemnya oknum perbankan. Kenapa Anda tidak membuat sistem yang bisa mengamankan data nasabah? Contohnya misalkan, dia bisa ngambil seperti ini, artinya apa? Datanya yang di bank itu tidak di-encrypt. Tidak di-encrypt itu artinya tidak disandi gitu, tidak diacak gitu. Sehingga ketika orang ngambil dia bisa baca. Diambil mentah-mentah. Diambil mentah-mentah. Padahal kalau yang benar, database itu di-encrypt. Jadi siapapun yang bisa masuk mengakses database itu, dia nggak akan bisa baca apa-apa. Ini kan nggak mungkin ngambil satu-satu nih, Mbak. Karena kan ada ribuan, ratusan ribu data gitu. Kemarin baru terbuka ada sekitar 700 juta email dengan password gitu, itu dijual di black market, di dark web. Ada web jual akun email gitu, ya kan? Artinya apa? Kalau kita nggak pernah ganti password email kita, berarti orang yang membeli data itu dia bisa masuk login ke alamat email kita. Gitu. Oleh karena itu kenapa kita harus mengganti password secara rutin minimal 3 bulan sekali. Terima kasih Pak Tama. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya sudah sampai di otorisasi jasa keuangan. Bagaimana tanggapan mereka tentang kasus-kasus yang beredar, khususnya juga yang terbaru kasus Ilham Bintang yang mengalami kerugian setelah rekeningnya dibobol oleh para pelaku. Pak. Oh, ada Gresik. Pak Anto, apa kabar Pak? Kita sedang ada di Gresik ya? Betul, di lantai 2 di kantor OJK ya Pak? Betul. Apa sih Pak ini Gresik Pak? Oke, jadi SLIK itu adalah sistem pelaporan dari bank mengenai setiap pinjaman. Kita maju sedikit Pak. Ya, kita pinjaman, itu seluruh orang yang memiliki pinjaman itu bisa diakses melalui SLIK itu. Berbagai macam kepentingannya. Ada yang kadang-kala seperti tadi, dia hanya untuk kepentingan mau melihat sendiri dia punya hutang nggak di mana saja. Atau kalau dia punya tagihan, misalkan kartu kredit, dia kira-kira sekarang dilihat kualitas pembayarannya seperti apa. Jadi adalah laporan dari bank yang kemudian setiap bank itu bisa melihat, mengakses laporan SLIK itu. Tapi untuk mengakses itu harus ada kepentingannya, harus ada underlyingnya. Underlyingnya apa? Misalkan dia sedang mengajukan kredit ke satu bank, maka dia akan lihat di sistem SLIK. Oh, si orang ini punya pinjaman di mana saja, kualitasnya apa saja. Nah, itu kita menggunakan data pokok. Data pokoknya itu adalah nama, tanggal lahir, sama NIK. Si pelaku-pelaku ini, khususnya oknum perbankan yang punya alur itu atau mungkin akses itu, menggunakan BI checking atau SLIK OJK yang memang bisa diakses. Betul. Gimana tuh Pak penjelasannya? Kejadian musibah yang menerima Pak Ilham itu adalah karena data tabungan beliau yang dibobol melalui handphone. Di sini nggak ada, jadi kita tidak ada pernah di SLIK itu menyampaikan atau mengungkapkan dana simpanan. Karena dana simpanan, dana pihak ketiga itu adalah sifatnya rahasia. Tidak bisa diakses oleh siapapun, even petugas bank. Karena apa? Karena kita masing-masing punya customer identification dan itu beda.
setiap banknya. Misalkan saya punya di 3 bank Ya. akun. Ya. Akun saya di bank A, di bank B, bank C pasti berbeda. Itu ada nggak Pak, mungkin setelah yang terjadi seperti ini ya? Yang Safety pertama, atau filter ya, dilakukan? yang Ada pertama antisipasi nggak? tentunya sistem ini sudah diperbaiki sejak Oke. sebelumnya. Kemudian yang kedua berarti kita harus ada namanya alerting ketika ada unusual access. Ini kan unusual tadi saya katakan, Betul. underlying. Ini dari sisi pihak bank juga kita akan melihat bagaimana pengawasan IT-nya dia. Kalau Oke. dalam kasusnya, kembali ke kasusnya Pak Ya. Ilham Bintang, menggunakan penggantian SIM. SIM card ya? SIM card. SIM card inilah yang kemudian menjadi sumber akses kan gitu. Salah satu sumber. Salah satu sumber Ya. akses. Sehingga kalau orang sudah punya SIM card, dia kan otomatis harus masuk ke rekening. Ya. Ya kan? Ya. Untuk bisa akses rekening itu dalam m-banking kita itu ada namanya user ID sama password. Betul. Itu berlapis dan itu di bank tuh dienkripsi. Jadi tidak semua bank bisa petugas bank bisa melihat itu. Pertanyaannya dari mana user ID dan password? Kan gitu. Inilah pihak kepolisian harus mengungkap. Oke. Karena kalau misalkan nanti dari data yang nanti kan kita juga pasti akan dimintai keterangan oleh Oke. pihak kepolisian. Pak, ada nggak sih Pak catatan di bank tadi permintaan tadi penggantian password Ya. sama user ID nggak ada. Pak, ada nggak pernah gagal? Misalkan nggak ada, loh berarti user ID dan passwordnya betul. Misalkan gitu ini Ya. saya nggak tahu Ya. case-nya seperti apa. Kalau misalkan nggak pernah ada user ID dan password yang gagal atau diminta penggantian, berarti kita harus cari kenapa kok si penjahat itu tahu user ID dan password. Kalau ganti SIM card, Yes. ya kan, Aha. masukin ke handphone yang baru, Betul? kan, saya harus pakai m-banking kan. Betul? Ketika ke banking kan harus masukin user ID dan password. User ID dan passwordnya dari mana? Kan input Oke. kan. Ya. Nah kalau penjahat nggak tahu user ID dan passwordnya, fail. Pihak kepolisian harus mencari tahu dari mana. Nah kami akan bantu pihak kepolisian. Oh, ini loh Pak, data tracking IT penggunaan Oke. nomor ini. Gitu. Oke. Kalau ada bank yang mengetahui dia punya oknum perbankan yang menjual data nasabah dan menyalahgunakan data nasabah, apakah OJK akan memberikan sanksi? Ya sangat keras Mbak. Apa sanksinya? Bank itu adalah lembaga keuangan kepercayaan. Kalau sudah nggak dipercayai, bahaya. Ada sanksi nggak Pak? Sanksi ada. Apa sanksinya Pak? Sanksinya bisa berbagai macam. Tentunya kita minta yang bersangkutan dituntut secara hukum. Oknumnya. Banknya juga diminta mereview bisnis prosesnya. Jadi banknya nggak ada Yang kedua. hukuman ya? Loh, yang ketiga banknya bisa saja. Banknya kemudian di pengurusnya dilakukan fit and proper ulang. Kita ketemuan fakta berikutnya. Saya sudah bersama dengan Kompol Hendro Sukmono, Kanit 2 Subdit 4 Jatanras Polda Metro Jaya. Apa kabar Bang Hendro? Baik Mbak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat ya. Saya ingin tahu bagaimana sebenarnya modus pembobolan rekening dan kartu kredit yang terjadi. Karena banyak orang yang masih belum tahu tahapan-tahapannya. Kok semudah itu dan bagaimana sih kok bisa terbobol sampai terkuras habis rekening pribadi kita dan kartu kredit juga digunakan. Oke. Seperti apa mungkin bisa jelaskan? Terima kasih Mbak, mungkin dalam kesempatan ini akan kami jelaskan Ya. berdasarkan dengan fakta-fakta penyidikan kami. Oke. Yang pertama adalah otak daripada pelaku kejahatan ini dengan inisial D. Ya. D ini dia memiliki database beberapa nasabah. Oke. Dengan data ini dia tidak cukup. Dia butuh memetakan target ini cukup layak dijadikan korban atau tidak. Parameternya adalah kekayaannya. Orang yang kami amankan bertugas sebagai IT, dia ya IT. Kalau dia sudah mensortir siapa yang akan dipilih targetnya, Ya. kemudian dia akan kontak orang lain, kakinya dia, Ya. orang kepercayaan dia. Kemudian ini berada di Jakarta, dia akan kirim data tersebut. Data ini setelah dia terima, maka dia akan mencari orang lain, figur lain. Jadi sebuah KTP dia sudah memiliki identitas, identitas sudah memiliki, tinggal foto dari si korban ini diganti oleh figur ini. Wayang. Ya, wayang. Si T dengan wayang A ini akan datang ke gerai. Dia akan datang Ini gerai provider ya? di gerai provider. Oke. Kemudian yang si wayang ini modusnya dia modus nomor mati. Kalau seumpama nanti hidup, maka orang lain akan ditarik. Di sini yang dicek hanya NIK. NIK ini terdaftar.
namun foto tidak bisa dipastikan. Oke. Sehingga ini salah satu peluang bagi pelaku. SIM card baru. Oke, ada SIM card baru yang diberikan kepada Wayang. Kemudian menyerahkan SIM card ini kepada T. Selesai di sini. SIM card cukup di dia, tidak dikirimkan ke D. Di set password, maka OTP akan diterima oleh T. Dari notifikasi ini, si pelaku bisa mengetahui begitu dapat user ID password, maka pelaku bisa masuk atau mengakses ke internet banking korban. Oke. Kemudian dari internet banking korban, dia bisa memindahkan saldo di rekening aktif si korban di akun si pelaku, virtual account. Ya. Nah, kemudian dia pindahkan ke rekening penampung milik tersangka. Kalau dalam kasus Pak Ilham Bintang ini beberapa bank di sini. Nah, sementara kalau kartu kredit korban pun bisa digunakan untuk apa saja? Dari kartu kredit, dia bisa membawa kartu kredit korban, dia belanja ke beberapa e-commerce. Oke. Dia masuk e-commerce, dia belanja merchant, kemudian di aplikasi tersebut akan dimasukkan nomor kartu kredit si korban. Kemudian setelah dia belanja, ini kan beli emas nih, kemudian diuangkan kembali. Dapatnya di sini adalah uang. Nah, ini sebuah praktek yang namanya ini menjadi sebuah perhatian juga. Gestur online ya? Ya. Dari sinilah kemudian bisa diuangkan dengan lebih mudah dia Siap. menggunakan keuntungannya. Oke. Ternyata dari penjelasan Bang Hendro ini, kita tuh sangat rentan dengan potensi kriminal ini. Ya. Baik. Terima kasih Bang Hendro, kita akan temukan fakta berikutnya. Berawal dari pelaporan wartawan senior Ilham Bintang pada tanggal 17 Januari 2020, yang merasa rekening dan kartu kreditnya dibobol oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dan pasca pelaporan itu, 8 tersangka berhasil ditangkap. Bagaimana tanggapan Ilham Bintang sejauh ini? Kita tanyakan. Ini Pak. Pak Ilham, ada? Pak Ilham? Ada. Oke, baik. Dari udah janji tadi dari tujuan. Ya, oke. Ya. Makasih ya, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Mbak Balkis. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya sehat ya. Jadi saya sudah bersama dengan Bang Ilham Bintang, wartawan senior yang sepertinya nih para pelaku pembobol rekening dan kartu kredit salah orang. Ini salah target. Kenapa? Karena akhirnya kejahatan mereka yang sudah dilakukan beberapa kali mungkin merugikan banyak orang. Terus kemudian harus tertahan di Bang Ilham Bintang karena Bang Ilham cukup aktif langsung melapor ya. Iya. Di tanggal 17 Januari 2020. Sebelum itu malah. Sebelum itu. Jadi pelaporannya sebenarnya tanggal berapa tuh, Bang? Saya malah sempat melapor di Melbourne-nya itu. Oke. Jadi pada karena saat saya negeri. belum tahu di mana lokusnya itu. Oke. Saya tahunya waktu saya mau ngambil uang pakai ATM itu di Melbourne. Ya. Nggak bisa, lalu kemudian saya masih berpikir apakah kejahatan internasional ini kan. Oke. Kenapa sampai berpikir itu? Iya, karena yang habis kan dolar. Oke. Australia dan kemudian itu $25.000. 25.200 something lah ya. Jadi memang itu rekening juga saya buka untuk dipakai selama anak saya sekolah di sana 2 tahun untuk membiayai dia tiap bulan tuh. Sebenarnya ini yang saya persoalkan juga sama komplainnya itu. Oke. Bahwa karakter yang saya cuma sekali pakai itu tiba-tiba ada transaksi 94 itu kayak apa itu? Nggak ada early warning systemnya. Oke. Berarti dari tanggal 29 sampai tanggal 4 Januari posisi handphone dari Abang itu mati atau aktif dong? Aktif karena saya okay. sebelum berangkat saya beli paket roaming. Oke. Yang khusus untuk dipakai selama di Australia gitu. Oh, jadi terjadinya pada saat Abang pas sekali sedang beristirahat. Betul, di malam hari di waktu masih di Sydney di Sydney ya? masih di Sydney. Kita juga cukup kaget karena otak pelaku hanya lulusan sekolah dasar. Itu lebih menunjukkan bahwa sistem pengamanan bank maupun provider itu tidak ajak gitu, lemah. Bank dan provider. Provider. Oke. Anak lulusan SD bisa bobol dia. Dan itu memang kalau kita lihat Mbak, itu kan hanya memerlukan waktu 7 menit tuh. Betul. Itu kan tidak ada SOP yang dipenuhi. Oke. Misalnya tidak ada verifikasi dan validasi yang menjadi ketentuan itu. KTP Anda, mana nama Anda siapa. Lalu kemudian setelah itu verifikasi administrasinya gitu. Oke. Kalau Anda lihat, nanti saya kasih lihat. Saya dapat itu, dia nggak isi apa-apa. Padahal di situ wajib mengisi 3 nomor telepon terakhir di telepon dia. Yang diisi hanya NIK saja? NIK. Nomor induk kependudukan saja? Itu sama, persis. Ya.
Jadi misalnya kalau di 1 menit aja dia punya waktu, dia cari di database-nya itu kan itu beda banget itu mukanya dan tantangannya. Nggak ada SOP itu ya? Dan Indosat itu waktu saya tanya tanggal 9 baru saya telepon, tanggal 7 itu pun setengah mati saya disiksa itu. Saya suruh anak-anak saya di kantor itu dipimpong kiri kanan. Lalu kemudian saya telepon seorang komisaris teman saya, mungkin ada teman, dia bantulah dia. Kemudian tanggal 8 diberitahu bahwa ada orang ngambil. Terus pertanggungjawabannya gimana? Nanti kami kirimin surat resmi gitu. Itu bisa dipakai untuk kasih bank gitu. Jadi tanggung jawabnya sampai di situ. Apa yang abang lakukan? Paling tidak dorongan apa yang abang lakukan agar CCTV itu bisa viral pada saat itu? Saya ingin tahu. Itu juga susah loh minta itu tadinya. Saya boleh foto nggak? Bagian negara yang ngomong jangan Pak. Kenapa? Ini privasinya harus dilindungi Pak. Bentar. Ini siapa ini? Itu dia Pak. Yang bobol kartu Bapak. Lu mau lindungi dia nggak lindungi saya. Wow. Boleh saya klarifikasi nggak jumlah total kerugian abang sebenarnya berapa? Jadi kalau totally itu kira-kira 400 something 420-an. 420 juta rupiah. Kalau dirupiahkan semua. Dirupiahkan termasuk dolar, rupiah di tabungan plus plus kartu kredit BNI dan lain sebagainya. Itu 420 juta. Hampir setengah miliar ya. Yang mencengangkan itu ketika saya mengetahui bahwa itu data diperoleh dari OJK. Slik OJK. Slik OJK. Dan saya diperlihatkan itu, terkonfirmasi itu rekening saya di beberapa bank loh. Nah, kalau kemudian OJK mengatakan tidak mungkin seperti itu, artinya kan data itu kan sangat rahasia itu. Hanya nasabah dan bank yang berhak memiliki itu, dan di luar itu kan mesti proses kepolisian, pengadilan. Nah, kalau katakanlah hanya oknum OJK atau bukan oknum OJK, bagaimanakah OJK memberi pengawasan atau peringatan kepada bank-bank yang dengan mudah menyebar itu data rekeningnya gitu. Tapi abang mengertikan bahwa penjualan data nasabah ini keluarnya di media sosial, salah satunya media sosial Facebook, milik si pelaku atau tersangka H yang oknum perbankan. Saya baca itu skemanya itu ya, saya baca ya bahwa si H itu, H itu yang mengkoordinir pengecekan di OJK. Nah, jadi kan ada institusi resmi bahwa kemudian itu hanya oknum ya bisa saja gitu. Tapi yang menaungi harusnya tahu pergerakan itu. Nah, kalau abang gitu. Ya. Harus semua bertanggung jawab dong kan, nggak bisa katakanlah Indosat kemudian memberitahu bahwa itu adalah vendor, dia sudah mitra kerjanya, tapi kan orang nggak tahu itu. Betul. Ya kan? Indosat lah yang bertanggung jawab, begitu juga Komben dan sebagainya, dan OJK juga. Abang terima kasih, kita masih tunggu ya, mudah-mudahan apa yang menjadi hak abang juga bisa dikembalikan. Ya, amin. Setelah proses hukum nanti selesai prosedur hukum, sudah ada yang hukum tetap dan haknya kembali sesuai dengan yang dimiliki. Kita temukan fakta berikutnya. Setelah kasus pembobolan rekening dan kartu kredit terkuak, menimbulkan pertanyaan di benak kita. Masih amankah setiap warga negara Indonesia dalam hal perlindungan data-data pribadinya jika bisa diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hingga detik ini? Dunia perbankan yang kita percayakan memiliki data-data pribadi kita untuk dimanfaatkan sesuai keperuntukannya bisa berbalik merugikan nasabah jika jatuh di tangan para sindikat jahat. Dunia digital juga membuat rentan sistem keamanan di negeri ini. Prosedur penggantian chip yang dilakukan oleh perusahaan telekomunikasi sepertinya harus dikaji ulang sistem keamanannya. Terbukti, para sindikat hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk mendapatkan SIM card baru dan menembus keamanan salah satu perusahaan telekomunikasi yang dimiliki dalam negeri ini. Kita berharap agar pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan bisa membuat sistem yang menjamin perlindungan data-data rahasia pribadi kita agar menimbulkan rasa aman, membawa rasa aman, dan melindungi kita dari tindakan-tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab yang tentunya merugikan. Dalam kesempatan kali ini, TV One juga berulang tahun yang ke-12 dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah bersama kami selama 12 tahun mengudara. Semoga kami selalu bisa menjadi yang terbaik dan nomor 1 untuk Anda. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Balkis Manisang.